Sword of Coming, episode 183-184. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Menjelang akhir tahun lunar, cuaca menjadi semakin dingin, dan jalan tanah sempit di Clayfase Eli juga menjadi sangat keras. Chen Pingan menarik napas dalam-dalam dan menatap sosok tinggi di depannya. "Saudara Li," panggilnya lembut. Li Zisheng tidak menoleh. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, aku bisa menghadapinya. Sekalipun aku lebih lemah darinya, kota kecil ini tetap punya aturan sendiri yang akan mencegahnya bertindak terlalu jauh." Pendekar pedang muda yang menyebut dirinya Cao Jun terkekeh dan berkata, "Yang kau bicarakan adalah istana kekaisaran Li Agung, atau petapa militer Ruan Qiong. Kalau yang pertama, kusarankan kau untuk melupakan angan-anganmu. Kalau keluarga kekaisaran benar-benar punya nyali, mereka tidak akan berkecil hati seperti sekarang. Kalau yang kedua, izinkan aku tetap bersikap misterius dulu. Kalian tunggu saja." Cao Jun menatap cendekiawan tampan bak giok berbaju hijau itu. Dibandingkan dengan penampilannya yang tampak muda, cendekiawan ini sungguh sangat muda. Hal ini membuatnya merasa sedikit tidak senang. Ia mengeratkan genggamannya pada pedang pendeknya dan bertanya, "Kau benar-benar ingin bertarung? Terkadang lebih baik menerima kekalahan kecil. Mungkin nanti kau akan menyadari bahwa kekalahan kecil itu sebenarnya adalah berkah tersembunyi." Li Zisheng tersenyum tipis dan menjawab, "Karena kau mengaku semua alasanmu ada di sarung pedangmu, aku bersedia mendengarkannya. Kudengar Jewel Small World melarang semua penggunaan kemampuan mistis sebelumnya. Sekarang setelah dunia kecil hancur dan runtuh ke bumi, kau sudah naik ke 5 tingkat tengah hanya dalam 1 tahun. Prestasi yang cukup mengesankan." Ekspresi setuju terpancar di wajah Cao Jun. Namun, ia segera menggelengkan kepala dan mendecakkan lidahnya heran, lalu berkata, sayang sekali." Li Zisheng mengulurkan tangan dan berkata, "Silakan." Cao Jun tak kuasa menahan tawa, naif dan bodoh. "Karena ini bukan pertarungan hidup dan mati, aku akan menekan kultivasiku agar kau tidak kalah telak di pertarungan pertamamu." Li Zisheng tersenyum dan tetap diam. "Ketika kamu keluar dari dasar sumur di masa depan, kamu akan menyadari bahwa seseorang sepertiku dapat dianggap sebagai..." Dengan ketukan kakinya, Cao Jun mencondongkan tubuh ke depan dan menyerang Li Zisheng. Pendekar pedang yang tersenyum itu tertawa terbahak-bahak dan auranya langsung berubah. Beberapa kata terakhir dari ucapannya bergema di gang vas tanah liat yang sempit dan sempit, "Baik hati dan pemaaf." Cahaya putih yang menyilaukan meledak ke depan, membawa serta ki pedang dahsyat yang langsung membanjiri seluruh gang. Dikombinasikan dengan kecepatan Cao Jun yang luar biasa, sosoknya yang samar dan nyaris tak terlihat tampak seperti bagian dari ki pedang yang meledak-ledak itu. Melihatnya dari kejauhan, orang-orang mungkin mengira air banjir sedang mengalir deras di gang kecil itu dan menghantam Li Zisheng dan yang lainnya dengan keras setelah hujan deras. Sehelai kain putih menyelimuti gang sempit itu. Namun, di tengah derasnya ki pedang, samar-samar terlihat cahaya yang bahkan lebih putih seperti salju. Seolah-olah seekor ikan putih sedang berenang dengan tenang di sungai. Aliran ki pedang terhenti. Li Zisheng tampak santai dan tidak tergesa-gesa, dan dia berbalik ke samping sebelum mengangkat tangan dan mengulurkannya ke arah pedang pendek yang tampak seperti ikan putih. Dia lalu dengan ringan namun tepat meraih pergelangan tangan Cao Jun. Cao Jun tersenyum tipis dan melepaskan genggamannya, menyebabkan pedang pendek yang hanya berjarak 1 meter dari dada Li Zisheng melesat ke depan. Li Zisheng memasang ekspresi tenang saat dia mengangkat tangan kirinya dan menempelkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Di saat genting yang dapat menentukan kemenangan atau kekalahan, dia dengan tepat menjepit pedang pendek itu di antara jari-jarinya. Ikan putih itu menggulung tubuhnya. Pedang pendek itu pun mengikuti dan memutar bilahnya. Li Zisheng terpaksa mundur. Cao Jun memanfaatkan kesempatan ini untuk maju, dan tangannya yang memegang pedang telah mengepal dan mengayun ke arah leher Li Zisheng. Tepat saat Li Zisheng mengangkat sikunya untuk menangkis tinju Cao Jun, ikan putih itu melesat maju dan menyerangnya. Li Zisheng menggoyangkan pergelangan tangannya yang lain, membuat lengan bajunya yang besar bergetar. Ikan putih itu berenang tepat ke lengan baju Li Zisheng. Cao Jun mencibir dan menusukkan kakinya ke perut Li Zisheng, menyebabkan cendekiawan muda berpakaian hijau itu tersandung mundur beberapa meter. Namun, ia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang, dan malah berdiri diam dengan 1 tangan di belakang punggung dan 1 tangan di depan. Ia tampak sangat percaya diri dan riang. Li Zisheng menstabilkan dirinya, tetapi wajahnya sudah sedikit pucat. Meskipun Cao Jun seorang pendekar pedang,
tendangannya sangat kuat dan tidak lebih lemah dari tendangan seorang seniman bela diri murni di puncak tingkat kelima. Inilah sifat mengerikan para pendekar pedang dan kultivator militer. Mereka berlatih pemurnian ki dan pemurnian fisik. Karena itu, Li Zisheng merasa tidak enak badan setelah terkena tendangan ini. Sirkulasi ki di dalam dirinya pasti sedikit terpengaruh. Sementara itu, dentang teredam terus terdengar dari lengan baju besar yang digunakan Li Zisheng untuk menjepit pedang kecil Cao Jun. Tak lama kemudian, terdengar suara lembut kain robek, lalu gumpalan cahaya pedang seputih salju merembes keluar dari sobekan lengan baju Li Zisheng. Dengan tangannya di sisi lengan baju aneh itu, Li Zisheng menekuk atau meluruskan jari-jarinya dengan cepat untuk membentuk segel tangan Tao. Sambil diam-diam melafalkan kata, menekan, dalam hatinya. Lengan bajunya yang sudah tegang dan kacau seketika menjadi tenang kembali. Suara pedang terbang yang mengenai lengan bajunya tak lebih dari sekadar dering samar. Cao Jun tidak terkejut, dan dia berkata sambil tersenyum, 7. Lengan baju Li Zisheng langsung terkoyak, hingga sikunya. Semburan cahaya pedang yang cemerlang muncul di dekat pergelangan tangannya. Ini tampak seperti pemandangan indah seseorang yang sedang memegang bulan purnama di tangannya. Namun, kenyataannya, ini adalah semburan cahaya pedang yang memiliki kekuatan luar biasa dan niat membunuh. Jari-jari Li Zisheng bergerak cepat saat ia membentuk segel tangan lainnya. Sementara itu, tonjolan-tonjolan di telapak tangannya yang kini tersembunyi dari pandangan bergerak lembut seperti air mengalir, berganti arah. Cahaya biru ungu berkabut langsung muncul di sekitar sikunya. Ikan putih yang dengan ganasnya berputar di lengan Li Zisheng memimpin ki pedang melawan cahaya ungu kebiruan yang terpancar dari siku cendekiawan muda itu. Benturan mereka menghasilkan suara nyaring logam yang beradu dengan batu, dan frekuensi pelepasannya akan membuat telinga terasa sakit. Faktanya, debu dan serpihan tanah liat terus berjatuhan dari tembok tinggi di satu sisi gang dan dari tembok pendek rumah lama di sisi lain gang. Cao Jun membuka sedikit matanya yang sangat menyipit, dan ia mencibir, oh, menarik sekali. Konon sekte Daois memiliki puluhan ribu segel, dan aku sudah menyaksikan tak kurang dari 200 di antaranya. Namun, aku sungguh belum pernah melihat segel yang sesederhana dan semudah yang baru saja kau gunakan. Basis kultivasi tingkat 6-mu terlalu stabil dan kuat, bukan? Memang selalu begitu, pendekar pedang tingkat 6 bisa mengalahkan pemurni ki tingkat 7. Namun, kapan pernah seorang pemurni ki tingkat 6 sepertimu bisa berhadapan langsung dengan pendekar pedang tingkat 7? Jika kabar ini tersebar, bukankah aku, Cao Jun, akan menjadi bahan tertawaan para kultivator pedang di dunia? Setelah mengalami dan mengatasi ketidakberpengalaman awalnya, Li Zisheng tampak sudah bisa menghadapi situasi ini dengan tenang. Bahkan, ia bisa tertawa kecil dan menjawab, mungkin alasan di balik sarung pedangmu kurang mendalam. Cao Jun mengangguk setuju dengan tulus. Senyum lebar tersungging di wajahnya saat ia mengumumkan, 8. Pedang terbang yang lincah bak ikan putih itu melesat ke arah pemiliknya, Cao Jun. Setelah tiba di hadapannya, pedang itu melayang dan berhenti, seketika kehilangan kilaunya. Seolah-olah pedang pendek itu hanyalah pedang pendek biasa. Tak setitik pun ki pedang terpancar darinya, dan tak lagi tampak secemerlang dan semenarik sebelumnya. Dengan goyangan tubuhnya, niat pedang yang tadinya tampak aneh dan dingin tiba-tiba berubah bersinar dan benar. Pedang terbang itu seketika lenyap dari pandangan. Sebuah retakan kecil muncul di dinding di samping mereka. Namun, hanya sedikit tanah liat yang hancur yang melayang turun. Li Zisheng mengangkat tangan kanannya dan mencoba menangkap pedang pendek yang melayang membentuk busur dengan 2 jari lagi. Namun, cendekiawan muda itu tiba-tiba memalingkan kepalanya. Pada saat berikutnya, pedang terbang itu membuat lubang di dinding tinggi di belakang bahu kiri Li Zisheng. Pedang terbang itu menghilang lagi. Namun, setetes darah muncul di pipi kiri Li Zisheng sebelum meluas dan menampakkan luka robek berukuran 1 inci. Benar saja, pepatah itu benar. Saat bertarung melawan pendekar pedang, hanya ada garis tipis antara hidup dan mati. Jadi ini tingkat ke-8. Sungguh sangat mengesankan, pikir Li Zisheng dalam hati. Para kultivator pedang diakui publik sebagai yang terkuat dari 100 cabang pemurni ki, terutama karena pedang terbang mereka. Mereka cukup ganas untuk mengakhiri pertempuran hanya dengan menargetkan 1 titik, dan paling parah, mereka hanya akan meninggalkan 1 luka. Tak peduli seberapa tinggi dan megahnya sebuah gunung, tidaklah sulit untuk menancapkan paku atau mengukir alur pada permukaan gunung. Para kultivator militer juga unik di antara para pemurni ki, karena mereka mengolah jiwa dan raga. Meskipun demikian, gaya bertarung mereka masih kalah dari pendekar pedang dalam hal keteguhan dan kekejaman. Yang lain mungkin memiliki puluhan ribu harta karun, atau mungkin memiliki kemampuan mistis yang mendalam. Namun,
para pendekar pedang hanya mengejar tujuan mengakhiri pertempuran dalam satu serangan dan menghabisi semua teknik dengan satu tebasan. Cao Jun tetap berdiri dengan sikap arogan, meletakkan tangan di belakang punggungnya. Ia menepuk sarung pedangnya yang lain dan berkata, seorang jenius kultivasi sepertimu jelas membawa harapan dan ekspektasi seluruh klanmu. Kalau begitu, bukankah kau punya beberapa harta karun pertahanan? Sulit dipercaya kau tidak punya. Izinkan aku mengatakan ini dulu. Apapun niatmu, seseorang akan benar-benar mati jika kau terus menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya dan menolak menunjukkannya kepada orang lain. Aku takut aku akan terlalu bersemangat dan akhirnya tak mampu menahan diri. Saat itu tiba, kau pasti akan mati sia-sia. Li Zisheng tidak marah dengan ejekan lawannya, dan suaranya tetap hangat dan tenang seperti biasa saat ia berkata, Chen Pingan, aku mungkin harus meminta kalian bertiga untuk mundur sedikit. Akan lebih baik jika kalian bisa mundur 10 atau bahkan 15 meter. Cao Jun menepuk dahinya dan mengeluh dengan ekspresi kesal, lawanmu berdiri tepat di depanmu, tapi kau masih santai dan acuh tak acuh untuk bicara omong kosong dengan orang lain. Aku sangat marah. Ada niat membunuh yang tersembunyi di balik senyum dan kata-kata pendekar muda itu. Tepat saat Cao Jun menepuk dahinya, pedang terbangnya telah melayang di belakang punggung Li Zisheng, meminjam suara tamparan keras itu. Suaranya benar-benar sunyi dan sulit dipahami. Dentang, suara renyah dan halus bergema di seluruh Clay Fase Eli. Cao Jun tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak dan berkata, benarkah? Ini juga berhasil. Kalau begitu, aku sungguh tidak akan menahan diri lagi. Sehelai daun bambu hijau subur muncul di belakang punggung Li Zisheng dan menangkis serangan mematikan pedang terbang itu. Dentang, 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 dentang. Di dalam gang kecil itu, dentang renyah terus terdengar di sekitar Li Zisheng. Selain daun bambu yang banyak jumlahnya, ia juga punya daun persik, daun willow, daun belalang, dan masih banyak daun lainnya. Dia memiliki segala jenis daun hijau yang subur. Cao Jun menyipitkan mata ke arah medan pertempuran yang menegangkan di sekeliling lawannya. Li Zisheng tetap teguh, dan dedaunan beterbangan tinggi dan rendah di sekelilingnya. Sementara itu, pedang pendek bernama ikan putih terbang di antara mereka dan terus bertempur melawan formasi. Namun, pedang itu tidak dapat bergerak maju. Meskipun daun-daun hijau terus berguguran ke tanah, Cao Jun tetap merasa sedikit tak berdaya. Ini karena menurut perkiraan kasarnya, kemungkinan besar cendekiawan muda itu memiliki setidaknya 100 daun seperti itu. Jadi, Cao Jun sedang dalam suasana hati yang cukup buruk saat ini. Apakah keluargamu menjual daun atau semacamnya? Kalaupun ada, apakah ada yang membelinya? Namun, Cao Jun enggan mundur begitu saja, dan ia tak percaya seorang pemurniki tingkat 6 yang payah bisa bertahan sampai akhir. Memanipulasi begitu banyak daun sekaligus jelas bukan hal yang mudah, dan konsentrasi serta upaya yang dibutuhkan untuk melakukannya jelas sangat signifikan. Cao Jun diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa meskipun ini akan menjadi kemenangan yang tidak adil, ia masih bisa menganggap ini sebagai cara yang lambat dan tidak efisien untuk mengasah pedangnya. Ia ingin melihat seberapa lama cendekiawan ini bisa bertahan. Pedang terbang yang pendek namun ganas itu mulai bergerak dengan liarnya dan menebas apapun yang ada di jalurnya. Di dalam gang kecil itu, dedaunan terus berguguran ke tanah, berubah dari hijau subur menjadi kuning saat berguguran. Kalau kita terus bertarung seperti ini, kita bisa bertarung sampai tahun depan, Li Zisheng tiba-tiba memperingatkan. Begini, setelah kau selesai menjelaskan alasan pedang ini, kenapa kau tidak menjelaskan alasan pedangmu yang lain juga? Kalau bisa, sekalian saja kau lepaskan pedang terbangmu yang terikat itu. Bagaimanapun juga, setidaknya kita harus menentukan pemenangnya dulu, kan? Lagi pula, temanku masih menungguku. Mata Cao Jun tiba-tiba melebar, dan akhirnya ia menghapus senyum dari wajahnya. Apakah kau akan mati jika tidak menyombongkan diri? Li Zisheng menghela napas dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya menggoyangkan lengan bajunya yang tidak putus dan mengeluarkan setumpuk besar pernak-pernik yang luar biasa. Hanya tersisa sedikit daun musim semi, tetapi di samping itu, terdapat pula butiran-butiran guntur musim panas seukuran kuku jari, hembusan angin musim gugur seukuran jari, dan serpihan salju musim dingin seukuran bulu halus. Lawannya memiliki pedang yang dapat menghancurkan 10.000 teknik. Jadi, apa yang dapat dilakukannya? Bisakah dia mengumpulkan 10.001 teknik? Maka, cendekiawan muda bernama Li Zisheng, yang baru saja mencapai 5 tingkat tengah, mengungkapkan bahwa ia telah memiliki dedaunan musim semi, guntur musim panas, angin musim gugur, dan salju musim dingin. Bahkan, ia masih memiliki lebih banyak hal lagi. Jauh lebih banyak lagi. Cao Jun memandangi tumpukan pernak-pernik itu.
Seolah-olah mereka adalah sekelompok infanteri bersenjata lengkap yang berdiri dalam formasi dan dengan tegas membela jenderal mereka, Li Zisheng. Setelah beberapa saat, ia menyadari sesuatu yang istimewa pada mereka, dan berkata dengan kagum, "Kalian benar-benar ahli bermain Go. Lagi pula, kalian benar-benar ahli dalam metode ramalan sekolah naturalis." Li Zisheng hanyalah seorang pemurni Qi tingkat 6, jadi kecuali ia adalah reinkarnasi dari salah satu pendiri 3 ajaran terbesar, mustahil ia mampu memanipulasi begitu banyak benda sekaligus. Namun, jelas bahwa cendekiawan muda berbaju biru itu menggunakan teknik lain yang lebih efisien. Setiap kali ia bertahan dari serangan pedang pendek, ia terlebih dahulu akan memperhitungkan lintasan dan target pedang secara kasar. Dengan demikian, selain menggunakan sebagian energinya untuk menjaga dedaunan musim semi, angin musim gugur, dan benda-benda lainnya tetap melayang di udara, hanya ada sedikit area di mana ia benar-benar perlu memfokuskan sebagian besar energi spiritualnya. Pertempuran ini bagaikan pertahanan sebuah kota. Cao Jun adalah penyerang yang kuat, namun ia tidak memiliki cukup pasukan. Akibatnya, ia hanya bisa fokus menyerang satu sisi kota. Sementara itu, meskipun Li Zisheng tampak memiliki banyak pasukan yang ditempatkan di setiap dinding, kenyataannya 3 dinding akan selalu dijaga oleh pasukan yang tidak berguna. Namun, ia hanya perlu memprediksi masa depan dan secara akurat menghitung target serangan Cao Jun berikutnya. Setelah itu, ia tampak sangat santai saat bertahan melawan serangan pendekar pedang itu. Dengan satu pikiran, pedang putih salju Cao Jun mundur dari medan perang dan kembali ke sisinya. Cao Jun meliriknya, dan ia melihat ujung dan bilah pedangnya sedikit tergores akibat pertempuran. Kerusakannya lebih parah dari yang ia perkirakan. Untungnya, niat pedang Whitefish sedikit meningkat setelah pedang pendek itu dihantam dan ditempa ratusan kali. Pada akhirnya, ini tetap merupakan pertukaran yang menguntungkan. Cao Jun merasa sedikit bimbang saat ini. Kaisar Kekaisaran Li Agung memang tidak berani melawan kekuatan tersembunyi dari 3 ajaran demi Qi Jingchun. Namun, kemungkinan besar ia bersedia berkonflik dengan klan Cao, yang telah berakar dan menetap di benua lain, demi seorang pemurni Qi lokal yang berharap untuk maju ke 5 tingkat atas. Ini adalah momen keraguan yang langka bagi Cao Jun. Dia menyarungkan ikan putih, dan dia membungkus tangannya di sekitar gagang pedang lainnya, Inci, pada saat yang sama. Catatan, Qi berarti naga tanpa tanduk atau setan gunung. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dia sengaja berpura-pura marah, lalu meludah, "Kalau kamu memang mampu, berhentilah bersembunyi di balik pertahananmu seperti pengecut." Li Zisheng tersenyum dan membalas, "Apakah kau punya kemampuan untuk bersembunyi di balik pertahanan seperti seorang pengecut?" Cao Jun terdiam. Dulunya ia adalah seorang pendekar pedang ulung yang sangat dikagumi oleh seorang pendekar pedang abadi dari sebuah benua, dan yang ia kejar adalah intensitas yang tak tertandingi dan daya bunuh yang tak tertandingi. Karena itu, wajar saja jika ia tidak punya waktu maupun minat untuk mengembangkan kemampuan bertahan seperti Li Zisheng. Cendekiawan muda itu tidak membalas serangan apapun yang ia terima, dan ia hanya mengandalkan tumpukan besar pernak-pernik aneh dan menakjubkan miliknya untuk mempertahankan diri dengan sungguh-sungguh. Ia dengan keras kepala menolak untuk menyerang. Seseorang pernah membandingkan kultivator pedang dengan kavaleri ringan. Keduanya lincah dan secepat angin, dan pedang terbang bagaikan busur silang dalam artian digunakan untuk pertempuran jarak dekat dan pertempuran skala kecil. Seringkali, satu serangan saja sudah cukup untuk menentukan hidup dan mati. Mengenai kekuatan penghancur para dewa pedang terestrial di 5 tingkat atas, pedang terbang mereka dapat dibandingkan dengan busur silang di medan perang. Catatan, senjata pengepungan Tiongkok kuno yang mirip dengan balista. Kita lanjut ke alur ceritanya. Meskipun mereka hanya bertengger di atas tembok kota, mereka bertindak sebagai pencegah yang ampuh bagi pasukan musuh. Sementara itu, para kultivator militer dapat diibaratkan seperti kavaleri berat. Jika mereka diizinkan untuk meningkatkan energi dan aura mereka hingga puncaknya, maka mereka akan dianalogikan seperti kavaleri berat yang menyerang musuh. Mereka memiliki kemampuan ofensif dan defensif yang kuat, dan mereka tak tertandingi dalam hal menerobos formasi musuh. Sedangkan seniman bela diri murni yang sering dianggap tidak mampu mencapai Dao, mereka hanya bisa dibandingkan dengan infanteri berat yang canggung dan memiliki kemampuan menyerang yang biasa-biasa saja. Bahkan seorang Grandmaster di tingkat penjelajahan jauh, tingkat ke-8 seni bela diri, mereka tetap jauh lebih rendah daripada pemurni Qi. Grandmaster di tingkat ini sudah bisa berjalan di atas angin, tetapi jika mereka tidak bisa mengalahkan musuh mereka saat terlibat dalam pertempuran jarak dekat, mereka akan langsung berada dalam posisi yang kurang menguntungkan begitu pertempuran berlanjut dan begitu musuh mereka semakin menjauh. Ketika Li Zisheng menyadari Cao Jun terdiam,
ia mengangkat tangan dan membuat gerakan menyapu lembut, menyebabkan sebagian guntur musim panas dan angin musim gugur di depannya bergeser ke samping dan dengan demikian memperluas bidang pandangnya. Pedangmu belum mampu menyampaikan alasan dan prinsipnya secara menyeluruh, katanya. Dengan kata lain, dia bersedia mendengarkan alasan dan prinsip inci, pedang Cao Jun lainnya. Cao Jun memijat pipinya pelan dan menjawab, kau bicara dengan cara yang kurang menyenangkan. Tapi, aku akui kau berhak melakukannya. Aku punya saran untukmu, dan kau bisa mempertimbangkannya sebentar. Bagaimana kalau kita bertarung hidup mati di mana kita masing-masing bertanggung jawab atas hidup atau mati kita sendiri? Ini tidak akan ada hubungannya dengan klan atau negara kita. Bagaimana menurutmu? Beranikah kau mempertaruhkan nyawamu? Li Zisheng menggelengkan kepala dan berkata, kau sudah tahu kalau aku tidak mahir dalam hal kemampuan menyerang. Dengan kata lain, kau sudah berada di posisi yang sulit dikalahkan selama ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sarjana muda itu tidak keberatan mengungkapkan sejauh mana kemampuannya sebenarnya. Apakah kamu jujur, atau kamu bodoh? Tanya Cao Jun dengan jengkel. Saat dia menatap cendekiawan muda itu, dia tak dapat menahan diri untuk mengingat cendekiawan paling mengesankan di benua pusaran selatan, pemimpin klan Chen Confucian murni saat ini. Konon, lelaki tua yang telah menimba ilmu luas dari membaca itu memiliki angin sepoi-sepoi yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Tak hanya itu, ia juga membawa bulan purnama di satu bahunya, sementara matahari merah di bahu lainnya. Cao Jun menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari benaknya dan menoleh, hanya untuk melihat seekor rubah merah kecil dan cerah berdiri dengan kaki belakangnya di atap sebuah rumah tua di gang Fas Tanah Liat. Rubah itu menatap Cao Jun dan berkata, sang patriark mengirimku untuk memberitahumu agar tidak berlebihan. Jika kau dibunuh oleh Ruan Qiong, dia akan mencari tempat acak di sini untuk menguburmu. Bagaimanapun, itu bisa dianggap sebagai pemakaman di kampung halaman leluhurmu. Ekspresi jijik muncul di wajah Cao Jun, dan dia berkata, apa? Bisakah kau mengulanginya lagi? Rubah kecil itu berdeham dan seketika berubah dari halus dan berbudaya menjadi ganas dan jahat. Ia meletakkan kaki depannya di pinggul dan mengumpat, bajingan tua Cao Si itu menyuruhku untuk memberitahu cucunya yang brengsek itu agar segera berhenti. Kalau tidak, jika kau mengganggu pandai besi Ruan Qiong dan akhirnya dilumatkan menjadi daging cincang, dia tidak akan mencoba membalas dendam untukmu. Dia punya ratusan keturunan, jadi dia tidak punya waktu untuk membantu kalian semua. Dia juga bilang sayang sekali kau belum menikahi wanita itu. Kalau tidak, dia tidak akan menyuruhku datang ke sini untuk mengatakan semua ini. Sebaliknya, akan lebih baik jika kau dilumatkan sampai mati. Dengan begitu, dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk mengambil istrimu. Ekspresi Cao Jun berubah acuh tak acuh, lalu ia mengangguk dan berkata, kedengarannya benar. Ini memang nada bicara si tua bangka itu. Li Zisheng tidak peduli dengan hal-hal ini, dan berkata, jika kita tidak bertarung, maka silakan minggir dan biarkan kami lewat. Ya, kita nggak akan bertarung lagi. Aku nggak bisa membunuhmu, dan kamu juga nggak bisa membunuhku. Membosankan sekali. Cao Jun tersenyum dan melanjutkan, aku akan pergi ke bengkel pandai besi untuk mengintip dan memberi penghormatan kepada orang bijak. Ia menghentakkan kakinya dan langsung melesat ke angkasa. Lalu ia dengan cepat turun menuju bengkel pandai besi di tepi sungai. Soal aturan menyebalkan yang melarang terbang tanpa izin di prefektur Longquan, Cao Jun benar-benar tidak peduli. Hasilnya adalah ledakan keras. Cao Jun langsung terlempar seperti meteor. Akhirnya, ia berhasil menahan diri setelah berjuang keras. Namun, ia sudah berada beberapa ratus kilometer jauhnya. Ia telah berputar berkali-kali di lautan awan, dan setelah duduk, ia tak kuasa menahan diri untuk muntah darah. Wajahnya sepucat kain, namun ia tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan atau frustrasi. Sebaliknya, senyumnya yang biasa kembali tersungging di wajahnya saat ia berkata, benar saja, tak seorang pun kultivator dari kuil angin salju memiliki temperamen yang baik. Aku ingin tahu apakah Wei Jin dari platform ilahi akan memberiku kejutan. Rubah merah terang itu terbang berputar-putar di sekitar Cao Jun dan bersukacita atas kemalangannya. Kau sudah menanggung akibatnya yang menyakitkan, ya. Aku belum mati atau apapun, Cao Jun terkekeh. Rubah itu mendecak lidahnya karena heran dan berkata, kebiasaanmu menindas yang lemah dan takut pada yang kuat sama seperti Cao Si. Kalau aku tidak menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, lalu haruskah aku menindas yang kuat dan takut pada yang lemah? Apa kau terbelakang? Tanya Cao Jun. Rubah itu tidak menghiraukannya. Ia mengangkat satu kaki ke dagunya dan berjinjit untuk menatap kota kecil itu. Pedang aneh yang tak bisa kau rebut itu, apa maksudnya? Ekspresi Cao Jun muram saat ia menjawab,
kau masih punya muka untuk bertanya tentang ini. Kalau bukan karena kau yang menghasutku untuk membunuhnya dan merebut harta karun itu, paling-paling aku hanya akan melakukan pertukaran yang adil dengan anak muda itu. Rubah merah menyala itu memasang ekspresi tegas dan berkata, orang-orang harus tetap setia pada hati mereka. Bagaimanapun kau di dunia luar, begitu pula kau harus tetap bersikap di prefektur mata air naga yang kecil ini. Satu-satunya perbedaan adalah ada seorang bijak militer tingkat 11 di sini. Namun, bukankah kau juga memiliki seorang pedang abadi tingkat 11 yang mengikutimu? Salah satu dari mereka menikmati waktu dan keuntungan geografis yang menguntungkan, dan yang satunya lagi memiliki senjata suci yang kuat. Keduanya adalah tipe pemurni ki yang sangat kuat. Namun, mereka seimbang. Jadi jika kau bisa menyaksikan pertarungan di antara mereka, mungkin kau bahkan bisa mendapatkan pencerahan. Jadi mengapa tidak memanfaatkan ini? Cao Jun terkekeh dingin dan menjawab, dengan temperamen Cao Si, dia pasti akan memanfaatkanku 10 kali lipat jika aku berani memanfaatkannya seperti ini. Rubah merah menyala itu menggerutu, lalu mengulanginya seperti biasa, kalau begitu, biarkan saja dia tidur dengan istrimu beberapa kali lagi di masa depan. Apa yang perlu ditakutkan? Cao Jun tidak menjawab, dan senyum tipisnya tetap tersungging di wajahnya saat ia menatap rubah itu. Senyum pendekar pedang muda itu tidak goyah sedikit pun. Rubah itu berpura-pura terkejut, lalu berseru, wah, kamu benar-benar marah kali ini. Setelah bermain-main selama 100 tahun, kamu benar-benar punya saat-saat di mana kamu juga serius. Cao Jun tersenyum tipis dan menjawab, menepuk nyamuk dan lalat karena bosan, tiba-tiba aku punya keinginan untuk membasmi semua nyamuk dan lalat. Ikan putih ditarik dari sarungnya, melepaskan busur cahaya yang cemerlang. Kepala rubah merah berapi itu terlempar ke udara. Namun, tak setetes darah pun tumpah. Terlebih lagi, kepala itu terus berbicara, berkata, aduh, pedangmu selambat kura-kura yang pindah rumah. Dan kau masih menyebut dirimu pendekar pedang yang hebat. Sungguh memalukan. Tubuh rubah tanpa kepala itu berjalan terhuyung-huyung di atap, sambil memastikan bokongnya bergoyang-goyang. Ia sama sekali mengabaikan pedang terbang yang terus-menerus menembus tubuhnya. Sementara itu, kepala yang melayang di langit terus mengejek, kau mau menggelitikku dengan jarum jahitmu. Cahaya pedang meledak di udara, mengirimkan sinar cahaya putih menyilaukan ke sekelilingnya. Belum lagi tubuh rubah yang sudah terbelah 17 atau 18, bahkan kepalanya pun sudah terpotong menjadi 8 bagian terpisah. Namun, pedang terbang itu goyah sejenak, dan rubah merah menyala itu langsung pulih seperti sedia kala. Siklus ini berulang lagi dan lagi. Pada akhirnya, Cao Jun menghela napas dan menghunus kembali pedangnya. Rubah itu memutar lehernya dan berjalan di samping Cao Jun sebelum duduk. Anak muda, seberapa besar kesombonganmu seharusnya sebanding dengan seberapa kuat dirimu. Cao Jun mengangguk dan menjawab, itu masuk akal. Aku akan mendengarkanmu. Kalau begitu, bolehkah aku meminjam istrimu sebentar setelah kalian menikah? Lagi pula, dia perempuan, dan aku juga perempuan. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan memanfaatkan siapa. Rubah merah menyala itu mulai menimbulkan masalah lagi, sambil mengejek, wah, pendekar pedang tingkat 9 yang merupakan ahli pedang nomor 1 di benua pusaran selatan kita 100 tahun yang lalu, benar-benar bersikap patuh hari ini. Ternyata, Cao Jun yang muda itu sudah berusia lebih dari 100 tahun. Ia mengerutkan bibir sambil menatap ke kejauhan, dan sama sekali mengabaikan ejekan rubah merah menyala yang tak henti-hentinya. Chen Pingan segera berlari menghampiri Li Zisheng dan bertanya dengan penuh kekhawatiran, apakah kamu baik-baik saja? Li Zisheng tersenyum dan menjawab, itu pertarungan pertamaku, dan lawanku ternyata seorang pendekar pedang. Sejujurnya, aku cukup gugup, namun, hasilnya cukup bagus. Chen Pingan menghela napas lega. Batangan pedang perak di lengan bajunya sudah tenang. Setelah Cao Jun pergi, batangan pedang itu tidak lagi panas membara dan bergetar. Bocah lelaki berbaju biru itu tiba-tiba menerjang ke depan dan memeluk pinggang Chen Pingan, sambil berteriak, mengerikan sekali. Terlalu mengerikan. Benar saja, tebakanku tepat. Hanya orang tak dikenal yang berjalan di dekatku saja hampir memukulku sampai mati dengan satu pukulan. Aku tak mungkin tinggal di kota kecil ini, sama sekali tak mungkin. Guru, bisakah kau bermurah hati dan mengizinkanku kembali ke gunung tertindas untuk berkultivasi? Aku berjanji, demi surga, bahwa aku pasti akan mulai berkultivasi dengan sungguh-sungguh mulai hari ini. Aku tak akan beristirahat, baik siang maupun malam, apalagi menikmati awan dan embun berwarna-warni, aku bahkan rela makan rumput dan mengunyah tanah di gunung tertindas. Aku akan melakukan semuanya. Li Zisheng tak kuasa menahan tawa.
Kultivator seperti Cao Jun pada dasarnya hanyalah minoritas yang sangat kecil. Meskipun aku belum pernah meninggalkan kota kecil ini sebelumnya, aku bisa mengatakan dengan yakin bahwa hanya sedikit orang dengan basis kultivasi setinggi Cao Jun yang memiliki temperamen seaneh dia. Kau tak perlu khawatir, katanya cepat-cepat menghibur. Namun, bocah lelaki berbaju biru itu mengabaikan Li Zisheng dan terus memohon belas kasihan Chen Ping'an. Setelah Chen Ping'an mendorong kepalanya, ia malah mencengkeram lengan bocah lelaki itu erat-erat. Ia kemudian bersandar, dengan keras kepala menolak membiarkan Chen Ping'an maju. Guru, tolong berbaik hati. Aku mohon, kalau guru mau, aku bahkan bisa mengembalikan kerikil empedu ular biasa. Kumohon, guru, bukannya guru tidak tahu kalau aku selalu penakut. Bahkan, kakiku gemetar saat bepergian di malam hari. Dan sudah berapa lama kita di kota kecil ini? Namun, baru saja keluar kota biasa, kita sudah dikejutkan oleh semburan ki pedang yang membelah udara dengan kacau. Aku benar-benar ketakutan. Chen Ping'an tak punya pilihan selain berhenti. Kau ingat jalan kembali ke gunung tertindas? Tanyanya dengan nada kesal. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu menyeka ingus dan air mata dari wajahnya, dan akhirnya ia bersedia bersikap patuh, sebuah tindakan yang jarang terjadi. Tuan, sudah begini, jadi aku akan bilang aku ingat meskipun sebenarnya tidak. Guru, saya ingat jalan pulang, kata gadis kecil berbaju merah muda itu lirih. Chen Ping'an berpikir sejenak sebelum berkata, kalau begitu kalian berdua bisa kembali ke gunung tertindas dulu dan tinggal sementara di bangunan bambu. Tapi, kalian harus berjanji tidak akan membuat masalah. Setelah aku selesai mengurus urusan di sini, aku akan segera pergi untuk memeriksa kalian. Aku akan berusaha menyelesaikan semuanya secepat mungkin, dan aku akan berusaha mengunjungi gunung tertindas sekali sebelum tahun baru. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu membungkuk dalam-dalam dan berkata, terima kasih, guru yang bijaksana dan agung. Guru, aku akan kembali setelah membawanya ke gunung tertindas, kata gadis kecil berbaju merah muda itu lirih. Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, tidak perlu. Bangunan bambu ini cocok untuk bercocok tanam, jadi sebaiknya kau tinggal bersamanya di gunung juga. Jangan takut padanya. Jika dia berani mengingkari janjinya dan diam-diam mencoba menindasmu, aku akan memastikan untuk menghadapinya saat kita bertemu lagi. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu menghentakkan kakinya dan berseru, Tuan, gadis bodoh, tidak bisakah kalian berdua menunjukkan sedikit kepercayaan padaku? Apa aku tipe orang yang mudah mengingkari janjiku? Siapa di istana kekaisaran negara Istana Kuning yang tidak tahu bahwa Dewa Sungai dari Sungai Kekaisaran memiliki saudara yang dapat dipercaya dan diandalkan? Jika aku berjanji untuk memusnahkan seseorang, aku pasti tidak akan membiarkan mereka bebas. Jika aku berjanji untuk membunuh leluhur seseorang, aku pasti tidak akan berbalik untuk membunuh keturunan mereka. Chen Ping'an terkekeh dan berkata, oh, jadi kamu sekuat ini, ya. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu langsung berbalik dengan ekspresi malu palsu. Ia melambaikan tangan pelan dan berkata, Guru, saya hanya membual untuk mengumpulkan keberanian. Tolong jangan percaya. Chen Ping'an meletakkan tangan di kepalanya sebelum mengulurkan tangan lainnya dan berkata, serahkan. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu sedikit bingung, lalu dia mendongak dan bertanya, apa? Saat itu, kau setuju untuk mengembalikan kerikil empedu ular biasa kepada guru jika dia mengizinkanmu kembali ke gunung tertindas, gadis kecil berbaju merah muda itu mengingatkannya dengan tenang. Anak lelaki berbaju biru itu tersenyum paksa dan memohon, Tuan, Anda perkasa dan kaya raya, jadi mohon janganlah seperti ini. Chen Ping'an tidak menarik tangannya. Pada akhirnya, bocah lelaki berbaju biru itu hanya bisa mengambil kerikil empedu ular terkecil yang dimilikinya dan dengan patuh meletakkannya di tangan Chen Ping'an. Chen Ping'an menyerahkan kerikil empedu ular kepada gadis kecil berbaju merah muda itu dan berkata sambil tersenyum, ketika kalian tiba di gunung tertindas, kalian bisa memberikan ini kepadanya sebagai hadiah jika dia tidak menindas kalian. Gadis kecil berpakaian merah muda itu dengan hati-hati menyimpan kerikil empedu ular itu. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu buru-buru meraih siku gadis kecil itu dan berkata, ayo cepat pergi ke gunung tertindas. Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Namun, anak laki-laki itu tiba-tiba berhenti tepat setelah berbelok. Tanpa perlu dia katakan apapun, gadis kecil berbaju merah muda itu dengan cepat mengambil kerikil empedu ular kecil dan melemparkannya kembali kepadanya. Setelah menyimpan kerikil empedu ular itu, anak laki-laki kecil berbaju biru itu mengangguk dan terkekeh, gadis bodoh, apa kau lelah? Mau kubantu membawakan rak buku ini? Gadis kecil berpakaian merah muda itu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu mendesah dan meratap, kau ditakdirkan untuk hidup penuh kerja keras. Namun,
Kau beruntung dalam arti kau orang bodoh yang beruntungnya luar biasa. Gadis kecil berbaju merah muda itu tersenyum lebar. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu menegakkan punggungnya dan membusungkan dadanya, sambil berseru, ayo. Tunjukkan jalannya, waktunya pulang. Karena tidak perlu lagi pergi ke rumah Liu Xianyang, Chen Ping'an membawa Li Zisheng ke pintu masuk gang kecil. Li Zisheng berhenti dan ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, mungkin terlalu dini untuk mengatakan ini, tapi anggap saja ini sama seperti catatanku di buku-buku itu. Sama seperti kau tak boleh memikirkannya setelah membacanya, kau juga tak boleh memikirkannya setelah aku menceritakannya padamu. Chen Ping'an mengangguk dan berkata, silakan, Saudara Li. Pernahkah kamu mendengar cerita ketika kuda putih bukan kuda sebelumnya? Li Zisheng bertanya perlahan. Catatan ini adalah sebuah paradoks dalam filsafat Tiongkok yang dikaitkan dengan Gong Sun Long, seorang filsuf dan penulis yang merupakan anggota sekolah nama. Kita lanjut ke alur ceritanya. Chen Ping'an menggaruk kepalanya dan menjawab, Bao Ping dan Li Huai pernah berdebat tentang topik ini saat bepergian ke negara Sui besar. Namun, semakin saya mendengarkan mereka, semakin bingung saya. Li Zisheng tersenyum dan merenung sejenak sebelum berkata, kalau begitu, jangan terlalu dalam dulu. Biar kujelaskan dengan cara lain. Jika aku punya sebutir pasir dan aku menambahkan sebutir pasir lagi, berapa butir pasir yang kumiliki sekarang? Bukankah seharusnya 2? Tanya Chen Ping'an bingung. Li Zisheng tersenyum dan menjawab, tentu saja. Lalu bagaimana jika saya menambahkan satu tumpukan pasir ke tumpukan pasir lainnya? Berapa tumpukan pasir yang saya miliki sekarang? Masih 1. Chen Ping'an menjawab dengan ragu. Li Zisheng menepuk bahu Chen Ping'an dan menjelaskan, konon, ketika orang bijak zaman dahulu menciptakan bahasa tulis, para hantu dan dewa di langit dan bumi tercengang dan ketakutan hingga meneteskan air mata. Tentu saja, ini merupakan tindakan berjasa yang luar biasa. Namun, Anda perlu memahami satu hal. Ada kalanya bahasa tulis dapat bertindak sebagai penghalang tak terlihat yang menghalangi kita mengenali hakikat dunia yang sebenarnya. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh terlalu bertele-tele dan terlalu memperhatikan pilihan kata saat membaca buku. Jika Anda menemui hambatan, mengapa tidak mundur selangkah sebelum menaiki beberapa anak tangga ke atas? Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk berjalan ke atas. Jika seseorang tidak mencapai puncak gunung, maka ia akan gagal menghargai hakikat dataran. Catatan ini merujuk pada gagasan bahwa tanpa mendaki gunung, tidak ada titik perbandingan untuk menegaskan bahwa dataran memang datar. Kita lanjut ke alur ceritanya. Chen Ping'an kebingungan, dan ia merasa sakit kepala mulai muncul. Perasaan ini mirip dengan ketika ia membolak-balik buku Prinsip-prinsip Kehidupan untuk Anak-anak beberapa waktu lalu. Tersesat dalam kebingungan, ia merasa seolah-olah tidak ada jalan maju dan tidak ada jalan kembali. Pelan-pelan saja, tak perlu terburu-buru, hibur Li Zisheng. Mehem, saya mengerti, jawab Chen Ping'an sambil mengangguk. Li Zisheng, yang kini kehilangan lengan bajunya, kembali sendirian ke kediamannya yang besar di Jalan Keberuntungan. Semua pelayan dan dayang di kediaman itu merasa sedikit bingung ketika melihat penampilan tuan muda mereka yang canggung dan berantakan. Tuan muda mereka memang sudah dewasa, tetapi selain menemani para tetuanya berziarah ke makam leluhur, ia hampir tidak pernah meninggalkan kediaman. Setelah akhirnya pergi berjalan-jalan, ia justru mengalami semacam pertemuan yang sulit yang membuatnya begitu menyedihkan. Tentu saja ia tidak mungkin berkelahi dengan seseorang, kan? Li Zisheng kembali ke halamannya dan memeriksa kepiting dan ikan mas penyeberangan gunung yang hidup berdampingan dengan damai. Kemudian, ia berganti jubah dan memasuki kediaman sederhana untuk membaca sejenak. Setelah itu, ia pergi ke sebuah bangunan yang selalu terkunci. Setelah membuka kunci dan memasuki bangunan miliknya, yang menarik perhatian Li Zisheng adalah deretan rak pajangan yang berjajar di dinding. Namun, rak-rak ini tidak berisi barang antik atau pernak-pernik kuno. Rak-rak tersebut juga tidak berisi barang-barang porselen indah yang menjadi ciri khas prefektur mata air naga. Sebaliknya, rak-rak ini dipenuhi dengan segel dengan berbagai ukuran dan bahan. Selain rak-rak yang penuh dengan segel, satu-satunya benda lain di gedung itu hanyalah meja dan kursi. Ada 3 segel yang belum selesai di atas meja, masing-masing terbuat dari kayu, giok kuning, dan perunggu. Di atas meja terdapat sebuah kotak besar berisi bilah-bilah ukir yang sangat indah, dan juga terdapat beberapa buku kuno yang ditulis di atas bahan berharga. Li Zisheng menutup pintu dengan lembut sebelum berjalan dan duduk di belakang meja. Ketiga segel di meja tersebut hanya kehilangan satu huruf. Segel perunggu bertuliskan, kalahkan yang sesat, dan ajaran, hilang. Segel giok kuning bertuliskan, penguasa langit, dan dharma, hilang di depan, penguasa.
Catatan, Dewa Dharma pengawas surga adalah Dewa Tao dari Sekte Zengi. Dewa ini konon memiliki pengaruh Buddha. Kita lanjut ke alur ceritanya. Segel kayu bertuliskan, Ki menciptakan kehidupan, dan Asure hilang di awal. Mengukir segel sama halnya dengan menggambar jimat, dan penting agar hal-hal ini diselesaikan sekaligus. Namun, Li Zixuan jelas tidak menganut prinsip ini. Ia tak hanya tidak mengambil pisau ukir untuk mengukir karakter-karakter terakhir, tetapi malah menutup mata dan mulai tertidur. Napasnya tenang dan lambat, bagaikan aliran sungai yang bergumam tak terbendung. Ini adalah ruangan kecil, tetapi lebih dari apa yang terlihat. Chen Ping'an pulang ke rumah, dan dia mendapati pedang kayu belalang di atas meja telah miring tanpa terasa. Meskipun dia tertegun, dia tetap duduk di samping meja dengan ekspresi tenang dan tidak berubah.